Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kita kembali di konten Hashtag membahas teknologi, di mana kita di sini akan mengupas tuntas, mencuil-cuil informasi-informasi yang ada saat ini mengenai updatean-updatean hardware, software, bla 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 bla. Masih di suasana hashtag yang sama, di mana kita akan memberikan updatean-updatean terbaru seputar beberapa barang yang bakalan rilis di tahun ini yang sedang menggebu-gebu ya. Dan salah satunya yang lagi panas banget adalah Ryzen 7000 karena dia sudah dirilis kemarin malam. Dan sekarang ada sih sedikit berita mengenai Ryzen itu, tapi nanti aja. Kita bawakan berita Ryzen terakhir aja ya sebagai berita penutup. Berita pembukanya kita awali dari Intel Arc, GPU pertamanya Intel yang cukup menghebohkan masyarakat sedunia ya. Karena Intel akhirnya bermain di dunia GPU, ikuti persaingan dari Nvidia dan juga Radeon. Nah, beberapa hari lalu CEO dari Intel mengumumkan bahwa Intel seri flagshipnya yaitu A770 Limited Edition itu bakalan dirilis pada tanggal 12 Oktober bulan depan, sekaligus merilis harganya yang hanya akan dibanderol kurang lebih 329 US dollar. Ya, memang untuk seri dari Intel A770 ini memang flagship dari GPU yang akan mereka rilis ya. Tapi harganya memang murah ya, karena memang dia tidak bersaingnya yang tinggi banget. Kalau dibandingkan dengan 40 series yang bakalan rilis ini, kayaknya memang jauh banget sih. Cuman ya Intel mengklaim bahwa performa dari A770 ini itu bakalan bisa bersaing dengan seri Nvidia yang mungkin 3060, meskipun pada fakta yang belum fakta sih, ini bocoran ya, bocoran yang sudah ada di sini mengatakan bahkan performanya tidak menyentuh ke 3060. Bagaimana bisa mau bersaing ya? Tapi itu adalah mungkin sebuah false information, kita nggak tahu ya, karena pada minggu ini Intel akan memberikan updatean mengenai performa dari A770 ini. Nah, yang menjadi unik adalah di sini tidak diumumkan mengenai A750 dan juga A580. Tapi nih, kalau kata Ryan Shroud, dia mengatakan A750 beritanya mungkin akan kedengeran dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat ini ya. Jadi mungkin di minggu depan kita akan memberikan informasi mengenai updatean dari Intel Arc ini. Apakah sudah ada release date-nya dan juga harganya kira-kira berapa. Nah, ngomongin ke A770 lagi nih ya, Intel juga merilis gambar-gambar dari GPU tersebut yang memang selama ini sudah kita lihat mungkin melalui dari teaser-teaser yang sudah diberikan oleh Intel. Jadi ini adalah gambar-gambar tambahan mengenai tampilan dari Intel Arc A770 ini. Dan fakta terakhir nih ya, fakta terunik lagi dari Intel Arc A770 ini kan dirilisnya tanggal 12 Oktober. Nah, kalau kalian mengingat lagi di konten kita sebelumnya, kayaknya itu sudah menyebutkan ya, Nvidia RTX 40 series itu bakalan ada yang rilis tuh di tanggal 12 Oktober. Nah, jadi bisa kita bilang di sini Intel cukup berani ya untuk bermain atau menyerang pasar pada tanggal yang sama untuk perilisannya. Meskipun untuk segmennya sendiri sudah berbeda ya, tapi ya Intel di sini mungkin mau meng-encourage diri mereka sendiri bahwa kita akan siap bersaing. Meskipun belum ke levelnya ya, masih ya bisa dibilang entry levelnya lah ya. Jadi itu adalah updatean mengenai Intel, cukup singkat, nggak usah panjang-panjang. Kita lanjut aja ke updatean mengenai Ryzen 7000 series yang mana sudah rilis dan sudah banyak yang mereview juga. Cuma sayangnya kita masih belum menerima barangnya nih, jadi kita belum bisa mereview melihat seperti apa performanya. Nah, tapi di sini ada sedikit bocoran-bocoran ya, bocoran-bocoran performa dari yang sudah pernah diuji, dan ini kita lihat dari pengujiannya di Cinebench R23, R20 dan juga R15. Yang pertama kita lihat dari Cinebench R23. Untuk ini pembandingnya adalah dengan Ryzen 5000 series ya. Di ini bisa terlihat sangat jelas memang untuk performanya semuanya mengalahkan ya dari Ryzen 5000 series, yaitu Zen 3. Ini adalah Zen 4 terbarunya mereka, dan memang kelihatan untuk performanya cukup jauh ya. Kemudian diintip juga untuk yang R20 masih sama, semuanya masih jauh mengalahkan dari generasi yang sebelumnya. Begitupun juga untuk R15 ya, Cinebench R15. Jadi memang untuk performanya sudah terkonfirmasi mengalahkan generasi sebelumnya, baik yang seri entry level maupun yang flagship
flagship, semuanya saling mengalahkan ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas nih ya mengenai fakta-fakta unik dari Ryzen 7000 series ini yang mungkin sudah ada, mungkin teman-teman kalian sudah lihat ya di beberapa reviewer yang sudah ternama atau mungkin baca artikelnya, dimana memang untuk Ryzen 7000 series ini memiliki dalam tanda kutip temperatur yang cukup panas ya, dan CPU ini memang memiliki TDP yang cukup tinggi. Hanya saja nih ya, temperatur ini juga memberikan bayaran yang mungkin sedikit setimpal ya, yaitu adalah dari clocknya juga yang semakin tinggi. Dan memang sudah diuji coba, mau kalian idle sekalipun suhunya akan tetap ada di 95 derajat ya. Itu seperti gimana ya, bener-bener stabil di 95 derajat, tidak turun. Mau pakai fan model apapun itu akan tetap di sana. Jadi mereka itu lebih ngeloknya itu di temperaturnya, bukan di clocknya. Biasanya kita setting itu mungkin kita perhatikan di clocknya, kemudian temperatur ini akan mengikuti kira-kira berapa dengan clock segini itu dapat temperaturnya berapa. Tapi di sini kebalikannya, temperaturnya akan stay di sini, clockmu akan ngeboost sesuai dengan kemampuan dari atau build kalian. Jadi misalkan build kalian cukup dingin, kemungkinan kalian akan bisa mendapatkan clock yang lebih tinggi. Yaitu mungkin fakta unik yang pertama sih ya, untuk dari segi temperatur yang cukup ramai diperbincangkan dari beberapa orang, termasuk saya dan tim juga yang cukup terkejut dengan sistem temperaturnya ini. Dan tentu saja itu memberikan dampak penggunaan listrik yang cukup lumayan ya, lumayan. Cuma masih lebih baik dibandingkan pembandingnya Intel generasi ke-12 flagshipnya ya. Memang di sini bisa kita bilang dia ini cukup membantai Intel generasi ke-12 seri flagshipnya. Tetapi ya, kalau kalian sudah memperhatikan dari konten-konten kita ataupun kalian baca dari artikel di luar sana, Ryzen 7000 series memang tidak mensupport DDR4 ya. Semuanya wajib pakai DDR5 ya. Wajib, nggak bisa nggak. Jadi dari situ kita bisa bilang memang untuk Ryzen 7000 series ini tergolong rakitan yang nggak bisa dibikin biasa-biasa aja. Rakitannya ini pasti akan menyentuh high end ya. Belum lagi dengan seri motherboardnya yang pricey juga. Semuanya pricey. Untuk CPU, motherboard, RAM itu udah harganya gila-gilaan. Mungkin CPU-nya nggak terlalu sih ya. Mungkin CPU kalau dibandingkan dengan yang lain ya masih oke lah ya. Tapi untuk komponen lainnya mungkin cukup wow ya. Tapi meskipun begitu, mereka juga tentu saja menjanjikan performa yang cukup luar biasa. Ngomongin performa luar biasa, memang Ryzen 7000 series ini diklaim cukup overkill buat kalian-kalian yang di kalangan gamers. Ya, tentu saja untuk gamers nggak usah muluk-muluk ngomongin apalah. Yang kalian cari itu nomor satu adalah FPS ya. Ya nggak usah munafik lah ya, kalian pasti cari FPS gitu loh. Baru kalian melihat aspek-aspek yang lain. Nomor satu tetap FPS. Nah, sedangkan pada Ryzen 7000 series ini dengan performa yang luar biasa dan juga disandingkan dengan GPU yang cukup baik, tentu saja performanya sudah sangat overkill ya. Belum lagi semua seri 7000 ini sudah ada integrated GPU. Jadi nggak tahu mau dibilang apu atau enggak, karena semuanya diratakan, semua sudah punya ya. Dan memang untuk performanya sendiri cukup baik ya jika kalian tidak menggunakan GPU atau hanya menggunakan integrated GPU. Untuk game-game e-sport itu sudah cukup baik, meskipun mungkin kualitasnya nggak di high ya, medium atau low, tapi FPS-nya masih oke. Masih kalian bisa mendapat 60 FPS ke atas, itu masih bisa. Nah, oleh karena itu, karena performa yang cukup luar biasa ini dan harga yang cukup fantastis, worth it gak sih sebetulnya untuk kalian gamers-gamers untuk mendapatkan ini? Well, itu kembali ke kalian juga. Kalian gimana maunya, kepingin atau enggaknya ngerakit seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin soal workstation, nah ini baru bisa kita bilang rakitan dari Ryzen 7000 series itu akan worth it jika kalian juga menggunakan PC kalian ini untuk workstation, bekerja yang cukup berat ya, dunia kreatif ataupun editing atau 3D modeling atau sejenis-jenisnya, itu kalian mungkin akan cukup worth it ya. Mengingat dari skor Cinebench tadi yang cukup baik, bisa kita simpulkan secara dasar memang PC ini lebih condong untuk saat ini ya, untuk saat
ini mungkin lebih condong untuk workstation. Tapi kalaupun kalian ingin pakai rakitan ini hanya untuk gaming pun ya it's okay, nggak masalah. Yang pastinya yang dijanjikan oleh Ryzen 7000 ini adalah performa yang overkill ya. Pastinya kalian nggak perlu bingung atau ragu untuk meratakankan grafik quality kalian. Pastilah udah aman semua ya. Jadi memang di Ryzen 7000 ini ya ada banyak baiknya, tapi juga ada beberapa bayarannya ya. Bisa dibilang bayarannya gitu ya. Jadi itu aja untuk konten kita kali ini, dan saya sangat menantikan kedatangan dari Ryzen 7000 series ini di tangan saya. Saya akan mereview secepatnya jika ini sudah datang ya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik untuk membeli sebuah rakitan PC, upgrade PC, beli komponen dulu, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini untuk mengunjungi e-commerce dari One IT Solution. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.